Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sekalian, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kita terus berdoa, bersyukur kepada Allah agar senantiasa sehat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini melanjutkan sedikit episode sebelumnya, bahwa kita kemarin sudah niati kerja sebagai ibadah dengan niat yang bagus, cara yang bagus, sikap yang bagus, sehingga mendapatkan sesuatu yang bisa untuk nafkah kepada keluarga kita. Kalau hasilnya sudah bagus, kemudian kita bawa pulang untuk nafkah, insya Allah ini juga bukti cinta kita kepada keluarga, sehingga nanti akan berdampak yang baik kepada keluarga kita. Ya ibarat kita mau menanam padi, kita berharap nanti akan panen padi, mungkin berkahnya bisa tambah dengan ada rumput gitu ya. Tapi kalau nanam rumput jangan berharap kita mau panen padi, ini sesuatu yang bertentangan dengan sunatullah. Itu salah satunya, bahwa mengawali mengelola keluarga dengan hasil yang bagus, insya Allah nanti kita manfaat di rumah juga baik. Kawan sekalian, sedikit saya awali dengan sebuah cerita yang sederhana, menurut saya sangat menginspirasi. Pada suatu hari ada seorang ibu yang masih muda dan cantik sekali, cukup kaya. Suatu hari dia datang ke seorang dokter, ahli penyakit dalam, spesialis penyakit hati. Wah, ini ilmunya sangat dalam ya. Ahli penyakit dalam, spesialis penyakit hati. Saya kira ini luar biasa. Dia menceritakan kalau hari-hari ini dia hatinya sangat galau, tidak nyaman. Karena apa? Karena sudah agak lama tidak diajak omong-omong oleh suaminya. Memang semuanya dicukupi, tetapi merasa dia tidak nyaman. Kawan sekalian, sederhana sekali kata-kata ibu ini, hanya sekedar sudah lama tidak nyaman diajak bicara, tidak diajak omong-omong saja, maka membuat ibu ini tidak nyaman hidupnya. Bagi saya ini menarik, bahwa hal yang biasa, yang dianggap biasa oleh seorang suami, bahwa kewajibannya dengan mencukupi materi itu dianggap sudah selesai. Begitu juga apabila seorang orang tua yang hanya mencukupi keperluan sekolah putra-putrinya, dianggap juga sudah selesai. Padahal ini belum selesai, kawan sekalian. Tidak cukup, di perusahaan juga begitu. Tidak cukup kita dengan mengandalkan gaji, dianggap juga sudah selesai. Gaji bukan satu-satunya untuk memotivasi orang berkarya, tetapi ada sentuhan lain. Saya katakan yang disampaikan oleh ibu tadi bukan sekedar omong-omong, tetapi diperlukan perjumpaan sejati antar manusia itu, sehingga dia bisa bicara dari hati ke hati, saling memberikan perhatian yang tulus, sehingga akan memunculkan motivasi dan rasa empati yang baik. Kawan sekalian, coba bayangkan kalau hal yang biasa ini tidak kita kemas menjadi yang tidak menarik. Seorang yang orang tua yang tiap hari ngomel saja, membuat anaknya mungkin tidak peduli, malah akan masa bodoh dengan apa yang dia inginkan. Pimpinan yang tiap hari bicara tentang tugas juga tidak akan efektif itu dikerjakan. Coba bayangkan kalau kasih Anda setiap hari mengirim bunga mawar, setiap hari Anda dikirim bunga mawar, tentu juga tidak menarik, karena sesuatu yang biasa yang tidak dikemas dengan kreatif itulah. Itu bunga mawar, bukan bunga padi loh ya. Jadi tentu tidak menarik ini kalau ini terus diteruskan. Bagaimana agar itu menjadi hal yang biasa, sederhana, tetapi bernilai positif, bernilai baik di keluarga maupun di tempat kita berkarya. Kawan sekalian, ada kebiasaan seorang kepala sekolah atau ibu guru yang datang lebih awal di sekolah, kemudian beliau menyalami atau mungkin menyapa dengan senyuman murid-muridnya atau guru-guru yang lain. Itu juga hal yang mulia yang patut dilanjutkan. Pimpinan yang datang lebih awal, membukakan ruang meeting, membukakan ruang rapat untuk staf-staf di bawahnya, dia menyapa duluan dengan santun, itu juga luar biasa. Ini kebiasaan yang patut untuk terus dikemas dalam bentuk-bentuk yang lain. Seorang kepala rumah tangga, anggaplah seorang suami yang tidak biasanya membangunkan istrinya untuk sholat malam. Suatu hari dibangunkan istrinya, "Wahai istriku, ayo bangun, kita sholat malam."
itu luar biasa, akan mendapatkan rahmat dari Allah apabila seorang suami membangunkan istrinya untuk sholat malam. Tetapi bukan setelah membangunkan kemudian suaminya tidur lagi, tentu harus sholat tahajud bersama gitu ya. Begitu juga misalnya pagi-pagi yang biasanya suami dipersiapkan kopi atau mungkin pisang goreng, suatu hari diganti, dibalik, dibangunkan istrinya, wahai istriku, sudah saya siapkan kopi, ada pisang goreng, silakan dinikmati. Ini sesuatu kejutan, sesuatu yang tidak terduga, yang bisa menggairahkan kasih sayang kembali. Memang cinta itu memang lebih jelas kalau tanpa kata-kata, dan kadang bisa membuat gairah baru ketika hubungan sudah mulai nampak layu. Itu harus mulai berkreasi, terus dikembangkan. Kawan sekalian, bagaimana kita di tempat kerja? Sebenarnya di tempat kerja tidak jauh berbeda mengelola keluarga. Karena apa? Dua-duanya membutuhkan harmonisasi, membutuhkan pemahaman. Harmonisasi dalam hal apa? Masing-masing potensi, masing-masing nilai harus diselaraskan dengan nilai yang lebih besar. Nilai-nilai keluarga yang lebih mulia, nilai-nilai perusahaan yang lebih bagus. Kalau di keluarga, tujuan bersamanya adalah ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu ini tidak bisa sendirian, tidak bisa diwujudkan sendiri oleh seorang kepala rumah tangga atau mungkin ibu rumah. Harus semuanya berkepentingan, punya tujuan yang sama untuk membuat keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga di perusahaan. Perusahaan yang ingin mencapai high performance yang paling bagus, yang paling tinggi, tentu juga harus bekerja sama dengan bagian-bagian yang lain. Ada bagian produksi, ada keuangan, ada personalia, ada marketing. Mereka harus semuanya fokus ke tujuan utama apa yang dihendaki oleh perusahaan itu, sehingga suasana harmoni ini akan menyemangati semuanya, meneguhkan semuanya untuk mencapai hasil yang maksimal. Tidak jauh beda kawan sekalian seperti kapal yang ada di belakang saya ini. Tentu kapal ini akan bisa mengarungi samudra lautan dengan penuh gelombang yang luar biasa. Asal ABK-nya kompak, ABK-nya saling memahami, peduli satu sama lain. Coba bayangkan kalau misalnya kapal ini bocor, kemudian air masuk ke dalam kapal, kemudian ABK yang tahu dia biarkan karena merasa bukan kepentingannya, maka lama-lama akan tenggelam kapal ini dan rugi semuanya lah kalau sudah seperti itu. Nah ini contoh yang paling sederhana, makanya kebersamaan ini harus dibangun terus. Kalau ada keluarga yang setiap 1 minggu 2 kali atau mungkin 3 kali bisa kumpul bersama dengan keluarganya, anak istri, ngaji, membaca Al-Quran 1-2 halaman, kemudian beberapa menit ngobrol tentang kehidupan, ini harus dilanjutkan. Ini bagus sekali, jarang sekali. Mungkin ada juga keluarga yang sudah rutin seminggu sekali makan bersama, setelah makan ngobrol sebentar, bicara tentang bagaimana pelajarannya, guru-gurunya, kemudian mungkin teman dekatnya, bahkan hal yang lain yang dilarang oleh agama kita bisa sampaikan dalam suasana yang rileks. Ini mesti dibangun. Begitu juga di tempat kita berkarya. Jadi tidak terus selalu bahwa perusahaan pimpinan harus selalu memanggil anak buahnya. Kadang-kadang pimpinan bisa langsung datang ke tempat stafnya bekerja, di tempat kerjanya, ditanya 1-2 kalimat, diperhatikan. Itu sesuatu yang tidak terduga. Jadi yang biasanya sering-sering manggil, sering datanglah ke tempat anak buah kita ini bekerja. Kita datang, kita menanyakan. Itulah perjumpaan sejati yang sungguh-sungguh, bukan sekedar sambil lalu. Ini kawan sekalian yang memiliki energi. Nah, energi cinta ini penting dirawat, penting dilakukan ketika kita ini di rumah maupun di pekerjaan. Kawan sekalian, bagaimana bukti cinta kita kepada perusahaan di tempat kita berkarya? Nomor 1 adalah kita harus memiliki kemampuan dan karakter, atau kompetensi dan karakter. Dua hal ini yang harus berjalan dua-duanya, karena ini akan membentuk pribadi yang layak dipercaya. Jadi kalau kita sudah menjadi pribadi yang layak dipercaya, maka insya Allah teman kita akan banyak. Kita banyak mitra, karena apa? Karena menyenangkan. Orangnya punya kompetensi dan layak dipercaya. Jangan sampai kompetensinya naik, kemudian karakternya ketinggalan.
banyak yang sekarang yang terjadi di negara kita ini, yang dulunya biasa kemudian pinter jadi pimpinan daerah, lupa karakternya ketinggalan sehingga dia menyalahgunakan wewenang dan menggunakan uang negara yang tidak pada tempatnya, akhirnya terjerembab dalam persoalan korupsi dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga karakter, tidak boleh karakternya naik, kompetensinya tidak ada. Ini harus dua-duanya berjalan seimbang, harus naik bersama-sama sehingga nilai kita lebih bagus, konsep diri kita lebih matang. Yang kedua adalah kita harus bekerja secara total dan tuntas. Ini harus kita upayakan terus, bekerja secara total dan tuntas. Saya artikan total artinya apa? Kerja dengan jiwa dan raga dan selesai. Kenapa jiwa dan raga? Coba bayangkan kalau kita naik bis umum misalnya, sopir yang menggunakan keahliannya, dia kerjanya dengan jiwa dan raga, tentu akan nyaman kita di dalam bis itu. Mungkin tidak serasa dan segera tidur kita. Tapi sebaliknya kalau ada sopir yang hanya menggunakan raga saja, dia nyopirnya sudah pokoknya kenceng saja, maka kita tidak tahu, bisa-bisa pusing, bisa-bisa sakit perut ya, karena mungkin jalannya bergelombang ngebut terus. Lah ini contoh. Seorang customer service di sebuah perusahaan juga akan ramah, akan santun, akan penuh empati ketika ada tamu yang datang. Dia menyapa dengan baik dan seterusnya. Seorang ibu akan merawat orang tuanya, merawat putra-putrinya dengan tulus, dengan nyaman di rumah, sehingga semuanya merasa nyaman. Kawan sekalian, apabila keberadaan kita ini penting di rumah maupun di tempat kita berkarya, ini sangat berharap sekali. Jadi kehidupan kita ini betul-betul berarti. Coba bayangkan kalau ada atau tidak adanya kita di rumah, ini juga menyedihkan. Begitu juga kalau kita di perusahaan, ada dan tidak adanya kita, tidak ada pengaruh apa-apa, ini juga perlu introspeksi kawan sekalian. Ini yang harus kita gali terus agar kehidupan kita selalu bernilai. Lalu bagaimana? Apakah kalau kita sudah aturkan sistem kita ciptakan, ada nilai dan lain sebagainya, ada pendekatan tadi, perjumpaan sejati yang tulus, apakah semua sudah selesai? Tentu belum kawan sekalian. Ingat bahwa Allah telah mengingatkan bahwa kadang ada sesuatu yang kita tidak sukai, tetapi dia itu baik bagi kita. Bahkan ada sesuatu, boleh jadi ada sesuatu yang kita sukai, tetapi itu tidak baik bagi kita. Ini diingatkan oleh Allah, sehingga wajar bila suatu hari kadang di rumah masih ada yang anak yang tidak disiplin, yang belum patuh pada orang tua, belum komitmen dengan tanggung jawabnya. Di perusahaan juga begitu, meskipun kita sudah tata, rapi, dan lain-lain, kadang masih ada yang karyawan yang masih, tidak patuh, tidak disiplin dengan aturan, bahkan bisa juga menjadi provokator. Ini hal yang biasa, yang patut kita cari terus solusinya. Kita belajar terus agar bisa menemukan solusi yang terbaik. Ini memang sudah diingatkan oleh Allah di surat Al-Baqarah 216 bahwa itulah yang tadi dikatakan, kadang ada sesuatu yang kamu tidak sukai tetapi itu baik bagimu. Boleh jadi sesuatu itu kamu sukai tetapi itu tidak baik bagimu. Itu Allah sudah mengatakan, Allah lah yang maha tahu, dan kita tidak tahu apa makna dari semua itu. Sehingga wajar saja ketika ada hal-hal yang di luar harapan kita, Allah sudah membimbing kita hanya satu, sabar dan sholat. Kawan sekalian, sabar dalam artian yang dinamis, yang tidak pasrah, tapi sabar dengan terus belajar, menemukan solusi-solusi baru, agar kehidupan kita selalu bermakna bagi sesama. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.